apa yang dipelajari pasti ya ketemu orang, tanggung jawab, pasti belajar, disiplin waktu juga pasti itu. Waktu as always. Waktu terus mental juga pasti capek mental, lah. Nggak akan segampang itu. Tapi kalau semisal kita enjoy, kita ya ini demi masa depan juga pasti oke lah. Yuk kembali lagi di Ice Podcast. Kali ini kita kedatangan tamu orang dalam gitu ya. Ada siapa di sini? Ada aku GB dari jurusan apa? GB di Maranatha. Desain interior. Desain interior. Ya. Oke. GB nanti kita akan ngobrol bareng-bareng di obrolan kali ini. Temanya apa? Ntar dilihat di bawah ya. Oke. Salam Ice dulu semua teman-teman. Integrity, care, and excellence. Oke. GB panggil aja GB emang. Nama lengkapnya siapa sih? Nama lengkapnya Grace Beatrice sih. Oh, disingkatnya GB. Oh, anak zaman sekarang gitu ya. Itu disingkat nama gitu. Itu disingkat karena waktu SMA ada 3 nama Grace. Oh iya, Grace itu nama yang sangat pasaran. Ya, gitu. Benar. Lalu kalau jalan bareng kayak Grace gitu semua nengok. Jadi sejak itu ya. Kayak GB. Yang satunya dipanggil GC. Iya, gitu. benar. Oke, ya kuliah di jurusan tadi apa? Desain interior ya, FSRD Maranatha berarti ya, gitu. Angkatan berapa GB sekarang? Angkatan 21. Oh, 2021. Ya. Oke. Oh, masih muda ya. Berarti sekarang sudah semester 2 ya? Sudah semester 2 ya. Baru ini angkatan paling muda berarti sekarang ya? Oke. Nah, katanya dengar-dengar nih katanya GB kuliah sambil kerja katanya gitu. Iya, benar. Atau kerja sambil kuliah sih sebenarnya. Keduanya sih. Oke. Sebagai apa sekarang? Kerja di mana? Aku jadi desainer sosial media. Suatu perusahaan gitu di Solo. Terus sambil di Solo, tapi kerjanya kuliah di Bandung. Ya. Oh, jadi bikin ini ya, bikin kontennya ya berarti. Ya, bikin kontennya. Terus ngapain tuh berarti? Kerjaannya ngapain aja? Desain kayak feeds Instagram, terus. Yang upload kamu juga atau ada? Oh, kamu juga. Iya. Itu merangkap berarti. Itu karena pengerjanya nggak membayar lebih aja itu biasanya. Enggak. Ya, jadi itu kerjaan dan itu tiap hari berarti. Tiap hari. Tapi sometimes kalau misal kayak GB ini butuh konten ini, tolong dibuatin ya. Oke, dibuatin gitu. Oh, jadi disiapin beberapa lama dulu baru untuk ini. Oke. Nah, capek nggak kerja sambil kuliah? Ya, bisa dibilang capek. Atau ada yang harus dikorbanin nggak biasanya? Tidur sih. Jam tidur ya biasanya? Ya, jam tidur. Biasa sampai subuh-subuh jam 3, jam 4. Waduh, hati-hati loh. Jadi rata-rata jam tidur dikurangin gitu. Terus apalagi kira-kira? Pengorbanan yang kamu kerjakan dulu. Ya sih, kadang biasa kalau tempuk itu kerjaan sama tugas biasanya itu udah jam tidur. Ya, prioritasnya udah bingung harus gimana. Tapi kan kalau kerja tanggung jawab sama orang kan ya. Jadi tetap harus dikerjain juga gitu. Oke, gitu. Kenapa memilih untuk kuliah sambil kerja? Karena keterpaksaan atau karena apa ini? Atau karena hobi aja nih pengen kerja gitu. Kadang-kadang ada orang kayak gitu ya gitu. Kalau ditanya gitu karena waktu SMA pandemi libur tuh nggak ada apa-apa, orang tua otomatis kayak ya kamu nggak sekolah nggak dapat uang jajan lah gitu. Hebat ya. Terus kebetulan Koko bilang ya kalau kamu mau uang jajan ya kamu kerja aja, masuk kantor gitu. Oh ya udah, emang kok aku bantu apa ya, bantu Instagramnya. Nanti kalau misal kebetulan kan di interior juga, nanti bantu-bantu aja. Misal ini nanti butuh pakai materialnya apa, desainnya gimana, kamu jadi konsultan lah istilahnya gitu. Itu perusahaannya berarti bergerak di bidang ini ya. Tadi apa kalau dibilang berarti? Metal interior. Jadi kayak railing ya. Gitu ya, kayak ini ya, tangga dan itu ya. Oke. Wah, bagus nih. Desain interiornya udah langsung kepake berarti. Benar. Oke, itu bisa jadi praktik magang juga lah ntar buat bisa ya? Iya, sepertinya. Oke, banyak ya teman-teman sharing. Maksudnya teman-teman yang kuliah sambil kerja dari dulu sih sudah ada sebenarnya ya. Jadi ada beberapa. Saya juga sempat semester akhir waktu itu sempat sambil kerja juga gitu. Dan memang tantangannya tadi benar prioritas sama waktu yang terkorbankan. Terus juga memang yaitu ada kalau udah megang duit sendiri kadang-kadang rasanya agak beda gitu. Gitu. Kamu ngerasain apa aja kira-kira? Ya sometimes kayak udah
kerja tapi masih kuliah gini kayak bebannya 2. Sometimes tuh kayak ya malas pasti ada lah. Malas kuliah, bangun pagi karena tidurnya cuma 2 jam, 3 jam doang. Oh ya? Iya. Wow. Terus? Terus ya tapi udah dibayarin kuliah, masa nggak kuliah? Nggak enak juga kan? Ya. Ya Dan gitu aja akhirnya sih. jadi ini ya, jadi ngorbanin waktu nggak kalau nongkrong sama temen jadi kurang atau yang lain-lain gitu? Kebetulan aku orangnya nggak suka keluar, jadi Oke, introvert ya. iya benar introvert. Jadi Gitu. aman lah kalau masalah nongkrong. Oke, nah mungkin teman-teman ada yang punya pengalaman ya kalau kuliah sambil kerja atau paling nggak nyari penghasilan tambahan gitu ya, walaupun ada yang nggak ngantor full tapi yang penghasilan tambahan. Nah mungkin teman-teman bisa cerita juga ya tantangannya apa, beratnya di mana, enaknya di mana. Kalau enaknya apa tuh? Enaknya ya dapat dari dini kan udah diajarin kerja. Jadi nanti kalau misal lulus atau butuh apa sendiri udah aman lah istilahnya. Udah bisa ya gitu udah ya. Bisa. Kalau putus kuliah juga bisa ya. Oke, jangan. Dan itu tadi ya soal ngatur waktu, ngatur prioritas kayaknya memang jadi ini ya, jadi udah terbiasa dari sekarang gitu ya. Jadi nanti mungkin kalau seandainya udah kuliah, udah selesai, mungkin kerja, nanti mungkin mau kuliah lagi nanti ngambil S2, S3, S-nya tinggal 3 mas gitu kan. Mungkin udah bisa lebih bagus ngatur waktunya ya gitu. Atau mungkin kalau udah berumah tangga sambil kuliah lagi mungkin bisa gitu. Itu menarik sih. Jadi apa tersendiri ya. Jadi kalau boleh dibilang sebenarnya awalnya ada keterpaksaan ya. Jadi nggak bisa dapat ya benar nggak dapat uang jajan bener. Kalau dihitung-hitung kira-kira selama ini cukup ini nggak buat Gibe sendiri puas nggak dengan kinerja selama ini sambil kuliah sambil kerja kalau menurut? Kalau kerjaan pasti ya lumayan lah, puji Tuhan ada ya. Feedbacknya baik dari kantor juga oke. Nggak ada masalah kalau misal agak telat sedikit pun buat ngumpulin deadline juga nggak masalah karena pasti kantor juga ini memaklumi ya memaklumi karena kuliah. Itu aja sih enaknya paling itu sih. Kalau di kuliahnya sendiri gimana? Kuliahnya kayaknya nggak ada hubungannya ya. Gak, maksudnya tetap ini ya, tetap bisa ngikutin pace-nya kuliah gitu. Ya. Pasti paling ini izin kantor aja. Ini ada deadline ini. Coba kalau misal ada kerjaan dikabarin jangka panjangnya, jangan mepet-mepet gitu. Jadi sejauh ini sebenarnya tetap prioritasnya di kuliah ya sebenarnya. Jadi pasti. nyari tambahan itu sebagai ini ya, sebagai karena kantor koko aja sih, jadi bebas. Ya enggak juga, kerja tetap harus profesional, kan tuh punya klien itu. Ya benar. Ya itu yang jadi hal yang unik sih. Jadi memang dari sejak dini ya, menurut SMA bahkan ya sudah mulai kuliah gitu ya, dan sudah ini gitu kan. Pernah ngerasa ini gak sih? Kayaknya capek sih, nyesel dan gitu atau enggak gimana enggak? Pernah lah pasti. Ada titik di mana saat lagi hektik-hektiknya gitu? Iya. Ada apalagi waktu ujian SMA itu kayak udah setiap hari kan ujian belajar terus. Nah itu paling kayak udah stres lah. Apalagi ngurusin kerjaan itu, bikin konten-kontennya kan pasti nggak sebentar. Ya itu sih paling stres. Terus kayak aduh capek lah bilang Koko gitu. Tapi ya kembali lagi Koko juga memaklumi karena masih kuliah, masih sekolah juga gitu sih. Tapi sempat pengen kepikiran nggak? Udah berhenti dulu gitu. Pokoknya mau santai dulu lah. Pernah pasti pernah. Tapi begitu melihat rekening nambah kayaknya enggak ya. Benar. Udah uang jajan nih. Iya, itu yang tidak bisa dibayar teman-teman. Memang harus gitu ya. Kadang-kadang ada kekuatan uang ya, memang membuat kita jadi semakin semangat ya. Iya benar sekali. Gitu. Tapi ada ini nggak? Kepikiran nggak nanti kalau misalnya bakal ini? Kan sekarang kan berarti semester udah mulai makin sibuk juga kan berarti. Apalagi nanti kita udah mulai kuliah offline lagi kan, gitu, misalnya seperti itu. Nah, masih kebayang nggak masih bisa ngerjain kalau untuk itu? Selama ini kayaknya masih bisa sih, masih bisa selama kembali lagi koordinasi lagi sama kantor, dan pasti ada. Asal bisa ngatur prioritas dan jadwal ya sebenarnya. Ya, benar sekali. Nah kalau menurut Gibe sendiri, apa nih sisi baik yang dirasakan gitu ya? Maksudnya pelajaran hidup bahasanya, kayak udah tua banget ya, gitu. Pelajaran hidup yang kamu rasakan karena mencoba melakukan dua hal itu secara bareng-bareng dan saling mengisi. Kira-kira apa yang dipelajarin? Kalau buat apa yang dipelajari pasti ya ketemu orang, tanggung jawab, pasti belajar disiplin waktu juga, pasti itu. Terus apalagi kalau dosen juga
pasti dosen nggak gampang lah ya. Pasti ada tuh dosen jam 1 malam baru ngasih asistensi gitu. Ini jangan di terus gimana lagi? Terus ya paling itu aja sih, tanggung jawab, disiplin, terus ya seputar itu aja sih. Ya gitu. Ada hal lain yang perlu apa sih, ada hal-hal yang mungkin nggak akan didapetin sama teman-teman kalau nggak sambil kuliah sambil kerja ya gitu. Pernah ngebandingin nggak sih sama teman-teman yang lain yang kayaknya nyantai-nyantai aja gitu? Sometimes. Kayak aduh enak banget sih mereka main-main, gue kerja di sini. Tapi lo ngeliat nilai lebih sendiri nggak karena sambil kerja gitu, ngeliat dengan berbeda dengan mereka nggak, atau gimana? Atau ngerasa nggak lebih biasa aja? Ya sometimes kayak aduh kayaknya tapi gue lebih profesional nih, kayak gue lebih bisa manage waktu, lebih bisa disiplin waktu, kan nggak tentu mereka bisa kayak gitu kan. Gue lebih dewasa dari kamu semua. Bener. Ya memang ada sisi, bukannya menjelekkan teman-teman yang kuliah aja ya, maksudnya ada sisi lainnya memang dipelajarin, walaupun pasti ada yang dikorbanin ya untuk kita pas kita udah masuk dunia kerja yang profesional saat kita masih usia kuliah seperti itu. Itu yang jadi sisi yang menarik sih. Jadi sejauh ini enjoy ya? Enjoy, puji Tuhan. Ya itu sisi yang baik teman-teman, karena mungkin ya beberapa teman-teman mungkin karena keterbatasan atau karena hal lain akhirnya memilih untuk kuliah sambil kerja, dan bisa jadi bukan jadi keterbatasan ya, justru malah jadi hal yang baik buat kita, yang ngebentuk kita sejak awal, profesional sejak awal. Karena di masa sekarang kayaknya banyak usia-usia yang memang produktif ya, maksudnya harus kalau zaman dulu kan mikirnya kalau kuliah tuh harinya harus udah ini gitu ya, kerjaan harus udah segini, tapi sekarang kan banyak kayak bikin konten dan yang lainnya nggak terbatas usia ya, udah cukup bisa dari usia belasan juga udah bisa bikin konten yang bagus kayak seperti itu gitu. Nah kira-kira menurut kamu apa nih yang perlu dipersiapin kalau orang pengen kuliah sambil inilah, pokoknya pas dia kuliah kayaknya butuh nyari tambahan nih. Nah menurut kamu kira-kira apa yang perlu disiapin? Waktu as always. Waktu, terus mental juga pasti capek mental, lah. Nggak akan segampang itu. Tapi kalau semisal kita enjoy, kita ya ini demi masa depan juga pasti oke lah. Oke gitu ya. Jadi tinggal nyiapin waktu, nyiapin mental, ini ya mental profesional lah bahasanya gitu ya. Profesional. Karena kita nggak tahu klien atau pengguna jasa kita atau pengguna yang mempekerjakan kita itu kira-kira orangnya kayak gimana. Bisa jadi yang aneh-aneh ya. Gitu. Harus melapangkan dada untuk bertemu yang demikian gitu. Dan sejak awal sudah dilatih tuh bagus ya. Maksudnya kan akhirnya ke depan nanti misalnya kalau profesinya di desain interior kan bisa juga ketemu yang kayak gitu juga kan. Pasti itu. Ya itu sisi yang baik, jadi memang harus disiapin dari sekarang teman-teman. Jadi kalau memang awalnya pengen karena menyalurkan hobi atau karena yang lain nggak apa-apa dicoba, tapi memang itu melatih mental ya, karena kalau begitu masuk ke kerjaan profesional ya kita nggak berurusan cuma sama niatnya kita ya gitu ya, tapi kita berurusan juga dengan apa yang menjadi kepentingan orang lain, kira-kira gitu. Menarik sih, terima kasih semangat nih ya, udah ngasih semangat yang bagus buat teman-teman. Kuliah sambil belajar kuliah sambil kerja itu memberi sisi yang lain ya, sisi pengalaman yang berbeda lah kalau GB rasakan seperti itu gitu ya. Jadi menarik nih. Di angkatan ada nggak teman-teman yang juga sama kalau yang di teman-teman sepergaulan biasanya? Kayaknya ada di angkatan, tapi nggak terlalu dekat dan nggak terlalu ke expose juga karena masih online kan, belum ketemu banyak. Jadi pasti ada lah. Apalagi sekarang kan memang profesinya banyak ya, bukan cuma hal yang harus ngantor setiap hari juga gitu ya. Bisa bikin konten, bikin yang lain, bisa bikin keributan. Bisa ada yang dibayar buat bikin keributan. Oh iya ada ya. Endorser kan bikin ribut maksudnya. Ya seperti itu. Ada, gitu kan. Ya thank you banget GB udah berbagi sama kita ya. Jadi apa yang jadi pengalamannya, apa yang dirasakan, apa yang perlu dipersiapkan gitu kan. Ada nggak kira-kira apa yang perlu apa lagi ya? Perlu dihayati. Tapi kamu masih punya waktu luang buat yang lain nggak selain maksudnya kerja dan kuliah? Masih waktu punya ngebucin sih. Ya itu di segmen berikutnya ntar kita bahas ya teman-teman. Gitu. Masih ada ya? Masih bisa waktu buat romantisan masih bisa. Masih sempat nontonan yang gitu-gitu masih ada nggak? Ya weekend dong. Weekend. Ya. Oke. Jadi masih ada ya, masih bisa ini. Yang jangan lupa juga untuk menjaga kesehatannya ya. Ada istirahat yang teratur ya itu ya. Iya benar. Jangan sampai nanti itu kerja aja selagi belum mati, jangan.
Waduh, berat itu. Berat. Karena nanti udah dapat duitnya ada, dapat nilainya bagus, tapi tipes gitu kan, gak enak juga gitu. Ya itu yang perlu dijaga teman-teman, buat teman-teman sekalian yang niat kuliah sambil kerja ya, sambil ini atau sekarang sedang melakukan hal itu, sedang bergumul di tengah hal itu satu sisi yang cukup baik. Banyak teman-teman yang bisa pelajari, banyak teman-teman yang juga bisa mencoba untuk prioritaskan dan ubah mental diri di situ gitu ya. Jadi tolong dipersiapkan dengan lebih baik lagi dan kita bisa sama-sama berjuang. Cayo pasti bisa ya. Oke, sampai jumpa nanti kita di bahasan Ice Podcast berikutnya. Mungkin masih akan ketemu lagi dengan GB di sini ya, gitu ya. Mungkin kita bahas yang lain, bahas bucin mungkin seperti itu. Tinggal akan nyimak di episode Ice Podcast berikutnya. Sampai jumpa di bahasan berikutnya. Salam Ice, integrity, care, and excellence.